Bab 256. Permintaan Honoria. Hari ini adalah hari kedatangan instruktur berlayar dari Venesia di Kufstein untuk mengajari Honoria berlayar. Honoria bangun pagi-pagi sekali untuk memulai pelatihannya dan tidak menganggap remeh kebaikan hati Berengar. Saat itu ia sedang belajar berlayar dengan cara vel, sebuah kapal layar sederhana yang digunakan oleh sebagian besar bangsa di Mediterania. Berengar telah membeli beberapa kapal ini untuk melatih para calon angkatan lautnya berlayar, sehingga ia memiliki lebih dari satu kapal yang tersedia untuk digunakannya berlatih. Hari ini adalah hari istimewa bagi Honoria. Berengar mengambil cuti kerja untuk mengamati perkembangannya dan melihat apakah ia memanfaatkan waktu dan sumber daya yang diberikannya dengan bijak. Yang mengejutkannya, Honoria sudah sedikit menguasai seni berlayar. Meskipun instrukturnya tidak senang mengajari seorang perempuan berlayar, ia tidak pernah mengeluh lagi pula. Ia dibayar dengan jumlah yang sangat besar untuk mengajari gadis muda ini berlayar. Sebaliknya, ia berusaha sebaik mungkin untuk membekali Honoria dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan hal semacam itu. Berengar berdiri di samping Heralikus, yang bertengger di tiang di sebelahnya, sementara mereka berdua mengamati tindakan Honoria. Senyum manis di wajahnya menunjukkan kebahagiaan sejati saat ia mulai memasang layar sesuai instruksi. Melihat ini, Berengar dan Heralikus saling berpandangan sebelum kembali menatap Honoria. Saat mata mereka bertemu, mereka mengangguk kecil, seolah-olah memikirkan hal yang sama. Yaitu, gadis ini terlalu berharga. Petik 1. Setelah berlayar menyusuri sungai Donau sebentar dan kembali ke Kufstein, Berengar, Honoria, dan Heralikus meninggalkan kapal tempat Berengar menyerahkan karung berisi koin perak kepada instrukturnya sebelum mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Terima kasih atas ini. Saya tahu tentang keraguan Anda, tetapi Anda telah banyak membantu saya. Pria itu segera merebut kantong itu dari tangan Berengar, lalu mulai menghitung koin-koin itu untuk memastikan jumlah yang disepakati masih ada. Setelah itu, ia meludah ke sungai sebelum menanggapi pernyataan Berengar. Aku tidak suka itu, gadis cantik darinya seharusnya tidak berlayar, dia seharusnya di rumah mengasuh bayi. Namun, kau adalah adipati Austria, dan jika kau suka melakukan ini dengan mainanmu, aku sama sekali tidak berhak mengeluh. Mendengar ini, Berengar hanya mencibir, ia tak peduli apa yang dipikirkan pelaut itu tentangnya. Ia hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Setelah memastikan pembayaran, pelaut itu berangkat ke kota Kufstein untuk menghabiskan hari itu. Seperti setiap malam, ia menghabiskan perak yang diperolehnya dari Berengar untuk membeli anggur dan pelacur. Adapun Berengar, dia mengantar Honoria kembali ke kastil sambil mulai bertanya padanya tentang harinya. Saya lihat kamu tidak menyia-nyiakan amal saya, itu bagus. Katakan padaku, sekarang setelah kamu punya pengalaman berlayar, bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Honoria memikirkan pertanyaan Berengar beberapa saat sebelum menjawab dengan senyum pahit. Saya menikmatinya. Namun, ada yang terasa aneh. Tidak seperti saat saya berlayar dengan Agnelus. Berengar memikirkan hal ini beberapa saat ia mulai menanggapi kekhawatirannya. Aku bisa memikirkan dua kemungkinan alasan untuk itu. Pertama, kamu punya perasaan terhadap Agnelus, dan kamu lebih tertarik menghabiskan waktu bersama Agnelus daripada berlayar. Mendengar ini, Honoria mulai menertawakan spekulasi Berengar sebelum menggodanya. Mengapa, Duke Berengar, mungkin kau cemburu dengan hubunganku dengan Agnelus? Menanggapi hal ini, Berengar mencemooh sebelum menjawab. Kamu sangat melebih-lebihkan kepentingan dirimu sendiri. Mendengar ini, Honoria langsung cemberut, dan keduanya berjalan dalam keheningan yang canggung untuk beberapa saat. Setelah berjalan beberapa menit, ia bertanya kepada Berengar tentang kemungkinan kedua yang disebutkannya. Apa ide kedua Anda? Berengar tampak berpengetahuan luas dan berwawasan luas. Karena itu, Honoria sangat menghargai pendapatnya. Setelah mendengar pertanyaan sang putri, Berengar menggaruk dagunya sejenak sebelum mengungkapkan keraguannya tentang alasan sang putri tidak lagi menikmati berlayar seperti dulu. Alasan kedua mungkin karena hal yang paling Anda sukai dari berlayar adalah kebebasan yang Anda rasakan, dan karena saya menempatkan Anda dalam lingkungan yang terkendali saat Anda belajar berlayar, Anda merasa seolah-olah kebebasan yang pernah Anda rasakan telah hilang. Saat Berengar mengatakan ini, mata Honoria berbinar, dan dia menatap Berengar dengan ekspresi rumit. Setelah melakukannya, dia tersenyum pahit dan mengungkapkan sebagian masa lalunya kepada Berengar, sepenuhnya melupakan cerita penyamarannya saat dia melakukannya. Kau benar. Saat tumbuh dewasa, aku tak pernah diizinkan meninggalkan istana. Ayahku sangat ketat dan terlalu protektif, bahkan tak mengizinkanku bergaul dengan bangsawan lain seusiaku. Meskipun ia sangat menyayangiku, kenyataannya satu-satunya teman yang kumiliki hanyalah saudara-saudaraku, dan mereka semua memperlakukanku seperti boneka di rumah kaca. Dulu, setiap malam aku selalu memandang ke bawah melalui jendela, ke arah pelabuhan, ketika matahari mulai terbenam.
Aku membayangkan bagaimana jadinya jika aku melarikan diri dan menaiki kapal yang berlayar ke tempat yang tak kukenal, menjalani petualangan hebat, menjelajahi negeri-negeri baru, dan bertemu orang-orang baru. Ketika ayahku mencoba menikahkanku dengan para pangeran, aku terlalu malu untuk berbicara dengan mereka. Tentu saja, aku terlalu sombong untuk mengakuinya dan hanya berkata pada diri sendiri bahwa mereka terlalu malas, kurus, gemuk, jelek, tidak ambisius, pemabuk, atau alasan apapun yang bisa kupikirkan untuk membenarkan diriku bahwa aku terlalu baik untuk mereka. Karena itu, aku menolak setiap pelamar yang datang kepadaku, yang akhirnya membuatku dijodohkan dengan yang terburuk dari mereka semua. Petik 2. Mendengar cerita gadis itu, Berengar sepenuhnya yakin bahwa dia adalah Putri Honoria, karena latar belakangnya sama dengan apa yang dia ketahui tentang putri dari Kekaisaran Timur. Bukan hanya itu, tetapi dia juga menggunakan istilah seperti istana untuk menggambarkan rumah keluarganya, bukan villa yang merupakan indikator jelas identitas aslinya. Namun, Berengar tidak merusak momen itu dan hanya mengelus kepala gadis itu dan menghiburnya. Hal ini membuat Honoria mendongak menatap Berengar dengan kaget, di mana ia melihat senyum menawannya sebelum ia mengucapkan kata-kata itu. Aku turut prihatin kamu harus mengalami itu, pasti sangat mengerikan. Aku juga tahu rasanya hidup dalam kesendirian, tanpa seorang pun teman yang bisa kupanggil. Berengar berkata jujur, di masa lalunya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Kedua orang tuanya bekerja sepanjang hari, dan ia terpaksa menjalani hidup menyendiri di rumah kosong. Saat di sekolah, ia selalu membaca buku, sehingga anak-anak lain sering mengabaikannya. Sejak lahir hingga wafatnya, ia tidak memiliki sahabat sejati, hanya sederet kenalan yang datang dan pergi dari hidupnya seiring berjalannya waktu. Pada suatu titik, ia pun pernah berpura-pura percaya diri. Dengan begitu, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia lebih baik daripada orang lain dan tidak ada perempuan yang cukup baik untuknya. Berkat itu, ia bisa sedikit memahami perasaan Honoria tentang masa lalunya yang sepi, karena ia mengalami masa kecil yang serupa. Mendengar Berengar mengungkapkan rasa simpatinya sebagai seorang sahabat, setetes air mata mulai terbentuk di mata Honoria. Berengar segera menghapusnya dengan jarinya, lalu meraih gadis itu dan memaksanya ke dalam pelukannya. Dia membelai rambut putih halus gadis itu sambil mengucapkan kata-kata penghiburan. Jangan menangis, kamu memiliki sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Honoria mulai terisak saat dia menatap mata safir Berengar yang berkilau dengan rasa ingin tahu di bola matanya yang berwarna mint sebelum bertanya kepada Berengar apa maksudnya. Apa itu? Berengar kemudian melirik Heralikus, yang terbang di angkasa, mengawasi tuannya bak malaikat pelindung. Sambil terbang, Berengar mengucapkan kata-katanya. Kau punya teman setia dalam diri Heralikus, setidaknya, itu memberimu keuntungan yang tak pernah kumiliki. Mendengar ini, Honoria mulai tertawa terbahak-bahak. Memang benar, ia sangat beruntung memiliki hewan peliharaan yang cerdas dan penyayang. Semakin ia tertawa, semakin pudar kesedihan di hatinya hingga akhirnya hening. Setelah dua orang berhenti di luar gerbang kastil, Honoria kembali menatap Berengar dengan senyum lembut di wajahnya sebelum mengajukan permintaan kepadanya. Janjikan sesuatu padaku, iya. Mendengar ini, Berengar hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum menjawab, tidak menyangka itu akan menjadi sesuatu yang serius. Tentu, apa itu? Setelah mendapatkan jaminan dari Berengar, Honoria mengungkapkan isi hatinya. Jika nanti kau merasa terganggu oleh masa lalumu yang sepi, temui aku dan bicarakanlah. Sebagai balasannya, aku berjanji akan menceritakan semua yang perlu kau ketahui tentangku. Berengar tertegun mendengar hal ini, namun, sebelum ia sempat menanggapi permintaan Honoria, Honoria melingkarkan lengannya di leher Berengar dan mencium pipinya. Saat Honoria melakukannya, pipi Berengar mulai memerah, dan ia dengan berani mengungkapkan perasaannya. Kurasa aku mulai jatuh cinta padamu. Setelah itu, Honoria berlari ke dalam kastil, terlalu malu untuk menghadapi Berengar lebih lama lagi. Berengar hanya berdiri di ambang pintu kastilnya sambil tertegun, sama sekali tidak menyadari bahwa Linde telah melihat seluruh pemandangan dari menara di atas halaman dengan kerutan di wajahnya. Bab 257. Reformasi Hukum. Setelah tidur nyenyak semalaman, Berengar bangun keesokan harinya, dan setelah menikmati teh paginya, ia langsung terjun ke pekerjaannya. Sebagai permulaan, ia mulai menyempurnakan sistem hukum Kadipaten Austria. Berengar berpandangan bahwa kejahatan tidak dapat ditoleransi, baik dari sudut pandang hukum maupun dalam masyarakat. Bagi Berengar, tingkat kejahatan yang ada dalam suatu komunitas adalah tingkat toleransi yang dapat diterima oleh penduduknya. Ia berencana memperluas reformasi hukum dan memasukkan propaganda untuk mendorong masyarakat melaporkan kejahatan kepada pejabat terdekat. Oleh karena itu, ia sedang merancang reformasi hukum yang komprehensif. Meskipun kejahatan itu sendiri jarang terjadi di Tirol, terutama di kota Kufstein, kejahatan tersebut mulai menyebar luas di sebagian besar Austria, dan bukan hanya pelanggaran ringan. Kehancuran yang ditimbulkan pasca pendudukan Bavaria mengakibatkan ribuan petani mengungsi ke tempat perlindungan kota. Dalam keputusasaan,
para petani ini beralih ke kejahatan untuk bertahan hidup, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya sindikat kriminal yang mulai bermunculan di wilayah-wilayah Austria yang lebih miskin. Karena itu, Brenger memulai reformasi hukumnya dengan langkah-langkah penanggulangan yang ketat terhadap kejahatan terorganisir. Siapapun yang terbukti bersalah atas kejahatan yang terbukti terkait dengan sindikat kriminal yang diakui oleh Dinas Intelijen Internal akan dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Sindikat kriminal masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, mereka belum mampu mengakar kuat di sektor-sektor kritis masyarakat. Brenger bertekad membasmi dan menghancurkan mereka dari akar hingga ke akar-akarnya. Ia menolak membiarkan bisnis dan politik mengikatkan diri pada sindikat kriminal seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi, bahkan jika seseorang melakukan pelanggaran ringan tanpa kekerasan seperti penipuan atau pencurian, selama mereka memiliki hubungan dengan sindikat kriminal manapun yang diketahui, mereka akan dihukum mati. Kejam memang, tetapi Brenger telah menyaksikan kebangkitan negara narkoba di masa lalunya dan ingin mengakhiri kemungkinan tersebut sebelum menjadi kenyataan. Gangster adalah orang pertama yang akan dijatuhi hukuman mati di bawah sistem baru ini. Kejahatan keji lainnya seperti pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan juga dianggap layak menerima hukuman seperti itu. Bagi para penganiaya anak, Brenger memiliki neraka khusus yang sengaja dirancang untuk mereka. Mereka akan dikebiri dan kemudian dihukum kerja paksa. Mereka akan melakukan kerja paksa selama sisa hidup mereka yang menyedihkan. Jika mereka mati karena kelelahan, Brenger tidak peduli, itu hanya mengurangi satu mulut yang harus diberi makan. Untuk memperjelas pendiriannya, usia persetujuan federal yang ketat diterapkan pada usia 16 tahun, setiap orang dewasa yang tertangkap melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur akan diadili sebagai penganiaya anak, dan jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang disebutkan di atas. Setiap kejahatan kekerasan lainnya memiliki hukuman yang bervariasi, mulai dari 3 tahun hingga penjara seumur hidup, tergantung pada tingkat keparahan kejahatannya. Brenger bermaksud membangun kam-kam kerja paksa untuk dijadikan penjara di masyarakatnya. Para penjahat yang dihukum akan membayar utang mereka kepada masyarakat dengan kerja fisik, biasanya dalam bentuk pekerjaan berbahaya yang menimbulkan risiko signifikan terhadap penduduk sipil atau proyek monumental seperti pembangunan kanal dan jalan. Sistem ini menerapkan aturan 3 kali pelanggaran berat untuk semua jenis kejahatan. Jika terbukti bersalah 3 kali atas kejahatan berat, mereka akan dihukum mati, sama seperti gangster, pembunuh, penculik, dan pemerkosa. Dalam sistem peradilan ini, jika seseorang dijatuhi hukuman mati, ia hanya diperbolehkan mengajukan banding 1 kali ke pengadilan. Dengan demikian, kejahatan tersebut akan diselidiki kembali, dan jika pelaku terbukti tidak bersalah, ia akan dibebaskan dari hukumannya. Namun, jika dinyatakan bersalah setelah 1 kali banding, mereka akan langsung dieksekusi oleh regu tembak. Brenger pernah menyaksikan uang pembayar pajak terbuang sia-sia untuk membiarkan penjahat yang jelas-jelas bersalah tetapi menunggu banding ke-7 mereka tetap hidup di masa lalunya. Baginya, kesempatan kedua di pengadilan sudah cukup adil. Setelah itu, jika mereka tetap dinyatakan bersalah, tak ada gunanya membiarkan monster-monster itu tetap hidup, itu sungguh pemborosan sumber daya. Bagi Brenger, salah kelola sumber daya yang terbatas di bumi ini adalah dosa besar, dan ia tak ingin memberikan makanan dan air kepada seorang penjahat sementara itu bisa diberikan kepada seorang anak yang kelaparan. Sedangkan untuk kejahatan tanpa kekerasan, sepenuhnya bergantung pada kejahatan yang telah dilakukan. Misalnya, jika seseorang dihukum karena mencuri, ia akan kehilangan tangan yang digunakan untuk mencuri barang tersebut. Yang lainnya termasuk hukuman penjara untuk jangka waktu terbatas, dengan asumsi mereka selamat dari kerja keras yang diberikan kepada para tahanan. Mereka akan takut kembali ke neraka seperti itu atau menjadi residivis, sehingga menambah 3 hukuman mereka. Siapapun yang terbukti bersalah atas tindak pidana berat tidak berhak memilih di masa mendatang. Dengan demikian, mereka juga kehilangan hak suara dalam menentukan bagaimana masyarakat dijalankan, dengan asumsi mereka memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota pemilih sejak awal. Meskipun sistemnya keras, ada juga beberapa poin yang adil. Misalnya, sistem ini didasarkan pada prinsip Amerika, tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan beban pembuktian kesalahan berada di tangan jaksa. Penentuan kesalahan diserahkan kepada juri yang terdiri dari rekan-rekan tersangka. Brenger juga menyatakan perlunya pengacara publik dan perlunya menggaji mereka dengan baik agar posisi tersebut dianggap sebagai posisi yang diinginkan oleh para pengacara berbakat. Seperti semua reformasi lain yang telah dimulai Brenger, tanggal transisi telah ditetapkan, yaitu 25 tahun, dan tanggal ini dapat diperpanjang jika jumlah pengacara yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sistem peradilan pidana. Sistem penegakan hukum sebagian akan didasarkan pada Amerika Serikat dari kehidupan Brenger sebelumnya. Kota-kota kecil dan desa-desa akan berada di bawah yurisdiksi serif yang berada di wilayah komunitas mereka. Akan ada juga badan-badan negara bagian dan federal, termasuk Departemen Khusus Penjaga Perbatasan. Memastikan migrasi orang ke Austria dilakukan melalui cara yang legal dan aman.
Kota-kota besar dan kecil akan memiliki departemen kepolisian khusus yang terdiri dari para sukarelawan, mereka harus warga negara Austria yang tidak memiliki latar belakang kriminal. Mereka berwenang menggunakan kekuatan mematikan untuk membela diri dan dalam situasi di mana pelaku melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Menyiksa penjahat untuk mendapatkan pengakuan, atau informasi intelijen, dilarang, selama mereka adalah warga negara Austria. Meskipun metode interogasi yang canggih legal untuk digunakan terhadap agen asing dan penjahat, praktik yang lebih biadab dilarang sama sekali. Untuk memperlengkapi para penegak hukum terhormat ini, Berengar akan membekali mereka dengan pelindung dada, gorget, burgonet, dan pistol flintlock berputar. Pistol-pistol ini dilengkapi laras senapan untuk akurasi yang lebih tinggi dan menembakkan varian peluru ranjau dengan kaliber lebih kecil untuk efek yang lebih signifikan. Mereka juga memiliki senapan karabin kavaleri flintlock berulir. Senapan ini dapat dipasangi bayonet jika diperlukan. Para perwira ini akan dilatih keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin, termasuk menunggang kuda. Berbeda dengan tentara besar Austria yang mengenakan seragam lensnyuh hitam dan emas di balik baju zirah mereka, para perwira polisi ini mengenakan seragam lensnyuh biru dan hitam di balik kuiras baja hitam mereka. Baju zirah para bintara dan perwira dihiasi dengan polesan cermin yang sedikit menyerupai perak. Alasannya ada dua. Pertama, untuk melindungi petugas dari penjahat yang berpotensi melakukan kekerasan. Lebih penting lagi, hal ini ditetapkan agar mudah membedakan penegak hukum dari pejabat militer. Hingga saat ini, kota-kota Berengar dijaga oleh personel militer yang juga bertindak sebagai aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak wilayah yang para penguasanya sebelumnya memberontak terhadap pemerintahannya terasa tertindas. Dengan membentuk pasukan polisi khusus dari penduduk setempat, ia berusaha menenangkan massa dengan membiarkan mereka diawasi oleh rakyat mereka sendiri. Berengar telah menganggarkan anggaran untuk mendanai semua ini, dan karena bisnisnya yang akan segera mulai beroperasi, Berengar yakin ia mampu membiayainya dengan mudah. Ia harus memberantas gelombang kejahatan baru secepat dan seefisien mungkin, hingga lembaga penegak hukum tersebut dapat dibentuk. Garnisun-garnisun harus menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum yang baru. Berengar tidak butuh penjara, tapi tenaga kerja. Rasanya tak akan pernah cukup, karena penjara khusus seperti yang ada di masa lalunya praktis tak akan ada di negaranya. Namun, pusat penahanan bagi mereka yang menunggu persidangan akan segera dibangun. Dibandingkan dengan konsep keadilan abad pertengahan, sistem ini merupakan perlakuan paling adil dan paling benar terhadap tersangka dan penjahat yang pernah dibayangkan siapapun. Meskipun banyak orang dari masa lalu Berengar menyebutnya kejam dan tidak manusiawi, ini merupakan langkah maju yang signifikan. Lagi pula, orang-orang itu tidak ada di dunia ini. Adapun mereka yang berasal dari masa depan di garis waktu ini, semoga suatu hari nanti mereka akan melihat ke belakang, dan menjadi cukup cerdas untuk menyadari bahwa semua yang dilakukan Berengar adalah untuk memodernisasi dunia Jerman abad pertengahan. Terkadang, diperlukan metode yang keras untuk melakukannya. Bab 258. Tanggapan Venesia. Berminggu-minggu telah berlalu sejak Berengar memulai produksi di pabrik kaca pertama, dan saat itu, sebagian pabrik tersebut telah beroperasi. Memanfaatkan koneksi dagang Agnellus, Berengar mulai menjual kaca kristal baru dalam jumlah terbatas kepada para bangsawan kaya di Kekaisaran Bizantium. Rencananya sederhana, menciptakan permintaan untuk produk kaca mewahnya, lalu meningkatkan produksi dengan kecepatan yang mampu menyalip bisnis Venesia. Kaca kristal menjadi sangat populer di wilayah timur setelah batch pertama terjual dengan harga tinggi. Saat Berengar mengamati monopoli kaca Republik Venesia, mereka pun mulai mengamati tindakannya, terutama terkait galangan kapal yang sedang dibangun di wilayah yang dikenal sebagai Istria. Pembangunan 3 galangan kapal besar yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Venesia menjadi perhatian besar orang Venesia. Menanggapi hal ini, Doge Venesia duduk di kantornya dikelilingi oleh para anggota angkatan lautnya. Para laksamana ini adalah panglima angkatan laut terhebatnya, dan mereka berkumpul untuk membahas potensi kebangkitan angkatan laut Austria Agung dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap Venesia. Salah satu laksamana melangkah maju dan segera menunjukkan sebuah mangkuk kaca transparan yang cukup besar. Mangkuk kaca bening yang luar biasa ini mengejutkan sang presiden, dan ia menatapnya dengan takjub sambil merenungkan dari mana datangnya keajaiban seperti itu. Doge adalah jabatan yang mirip dengan Presiden Amerika Serikat di kehidupan Berengar sebelumnya. Ia secara de facto adalah kepala negara Republik Venesia, yang merupakan negara bawahan di garis waktu kerajaan Italia ini. Dengan penyatuan Italia pada garis waktu ini dan raja mereka saat ini sebagai Kaisar Kekaisaran Romawi Suci, Republik Venesia dan Genoa diberi otonomi tertentu terkait bagaimana pemerintahan daerah mereka berfungsi. Malahan, mereka lebih dekat dengan protektorat daripada vasal. Doge Venesia terkejut saat melihat kaca transparan berkualitas tinggi dan mulai mempertanyakan matanya. Apakah ini kaca? Siapa yang menciptakan mahakarya seperti itu? Tanpa ragu, sang laksamana menanggapi pernyataan Doge dengan kerutan di wajahnya. Itulah orang Austria.
Meskipun awalnya Doge tersenyum, raut wajahnya langsung berubah masam ketika mendengar kabar ini. Kaca kristal yang bersih ini mengancam dominasi Venesia di pasar, dan karena itu ia harus memastikan telinganya tidak berbohong. Maksudmu si brengsek berengar itu menciptakan barang pecah belah sesempurna itu? Apa dia mau merebut monopoli kita atas perdagangan kaca? Para laksamana saling berpandangan dalam diam sebelum laksamana utama meletakkan sebuah dokumen di meja Doge dengan tatapan muram di matanya sebelum meringkas isinya. Bukan itu saja, ada laporan bahwa dia sedang membangun 3 galangan kapal, yang jauh lebih besar daripada galangan kapal kita. Kita bahkan tidak bisa membayangkan kapal raksasa macam apa yang ingin dia ciptakan di dalamnya, tetapi yang jelas, itu bukan pertanda baik bagi kita. Jika berengar ingin menantang bukan hanya monopoli kita atas perdagangan kaca tetapi juga otoritas kita di laut, maka kita tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkannya membangun angkatan laut yang mampu bersaing dengan kita. Sesuatu harus dilakukan. Setelah mendengar kekhawatiran laksamana kepala, Doge mengangguk. Namun, ia tidak sekhawatir para laksamana, karena bagaimana mungkin berengar menandingi kekuatan mereka. Mereka memiliki ratusan kapal angkatan laut, beberapa di antaranya bahkan dipersenjatai meriam perunggu, butuh waktu bertahun-tahun bagi berengar untuk membangun angkatan laut yang mampu menantang Republik Venesia, atau begitulah keyakinannya. Karena itu, ia jauh lebih tenang daripada orang-orang yang berkumpul di kamarnya. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Namun, kita tidak bisa begitu saja mengambil tindakan terhadap Austria. Angkatan laut kita mungkin lebih unggul dari mereka, tetapi angkatan darat mereka dapat dengan mudah menyerbu wilayah kita dan menimbulkan masalah serius bagi kita. Kita harus menunggu dan mengamati. Setidaknya sampai kita tahu jenis kapal apa yang diproduksi berengar, mustahil dia bisa bersaing dengan kita. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk membangun kapal yang cukup untuk menantang otoritas kita. Bahkan jika dia entah bagaimana menggunakan metode yang telah kita capai untuk memproduksi kapal dengan cepat. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kita selalu bisa menyatakan perang padanya dan menenggelamkan kapalnya sebelum dia bisa memproduksi cukup banyak untuk menjadi ancaman. Untuk saat ini, kita harus fokus membangun angkatan darat dan memperkuat hubungan kita dengan Kaisar. Jika seluruh Italia bersatu di belakang kita, berengar mustahil mengalahkan kita dalam perang. Untuk saat ini, kita harus menyuap bajak laut untuk menyita kaca yang ingin ia jual di seberang Mediterania. Mendengar ini, para perwira angkatan laut yang berkumpul menunjukkan ekspresi canggung di wajah mereka, yang membuat Doge mempertanyakan pandangan mereka. Ada apa? Apakah ada yang terlewat? Salah satu laksamana yang berdiri tegap segera menyampaikan laporannya. Tampaknya berengar saat ini sedang memperdagangkan sedikit barang pecah belah yang telah diproduksinya sejauh ini kepada Bizantium, menggunakan kapal-kapal dagang mereka. Jika terungkap bahwa kita mensponsori bajak laut untuk merampok kapal-kapal Bizantium, hal itu bisa memicu konflik dengan kekaisaran di timur. Mendengar hal ini, Doge Venesia langsung murung. Meskipun kemungkinannya kecil, mereka tidak bisa mengambil risiko berperang dengan Bizantium. Lagi pula, Bizantium adalah salah satu mitra dagang terpenting mereka. Oleh karena itu, ia bingung harus bagaimana menghadapi skenario yang dihadapinya. Kaca kristal ini jauh lebih unggul daripada kualitas kaca yang mereka produksi di Venesia dan dapat dengan mudah menyingkirkan mereka dari bisnis kaca, yang merupakan salah satu perdagangan terbesar mereka. Dampak buruk terhadap perekonomian mereka akibat hal semacam itu akan sangat dahsyat. Berengar naik ke tampuk kekuasaan terlalu cepat sehingga siapapun tak dapat memprediksi secara akurat apa yang sepenuhnya mampu ia lakukan. Rasanya setiap kali nama pria itu disebut, ia selalu meraih kemenangan gemilang dalam peperangan atau menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tinggi. Bagi banyak pengamat, kebangkitan Austria sebagai negara Jerman yang terkemuka merupakan suatu kepastian, jika mereka diizinkan memiliki angkatan laut dan armada dagang yang kuat di atas angkatan darat mereka yang sangat besar. Maka mereka ditakdirkan untuk mencapai status yang dapat menyaingi kerajaan dan kekaisaran terbesar di Eropa dan Mediterania. Hal seperti itu tidak dapat dibiarkan, terutama karena Austria telah menjadi jantung reformasi Jerman. Karena itu, Doge Venesia hanya menemukan satu solusi untuk menghentikan kemajuan Austria. Hubungi Paus, dan berikan dukungan tak terbatas kita kepadanya dalam perang salibnya yang akan datang melawan Bida Berengar. Berengar von Kufstein harus mati. Karena menyusup ke Kufstein dan membunuh Berengar bukanlah suatu pilihan karena jaringan kontraspionase Berengar yang efektif, satu-satunya solusi adalah dengan mengerahkan seluruh kekuatan dunia Katolik untuk melawannya dan berdoa agar ia jatuh. Karena itu, Angkatan Laut memberi hormat saat mereka mengumumkan dukungan mereka terhadap keputusan Doge Venesia. Ya, Yang Mulia. Dengan ini, semua laksamana, kecuali satu orang, laksamana kepala, telah meninggalkan gedung dan mulai bersiap menghadapi konflik yang akan datang. Laksamana yang tersisa menatap Doge dengan ekspresi muram sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Kudengar dia punya meriam yang mampu meluncurkan proyektil peledak. Apa menurutmu dia akan memasang senjata sedahsyat itu di kapalnya?
Menanggapi hal ini, Doge terdiam, raut percaya diri yang ia tunjukkan kepada para laksamana lainnya langsung runtuh. Karena itu, ia meraih gelas dari lemarinya dan mulai menuangkan anggur. Gelas ini berwarna biru tua dan bukan bahan yang paling transparan. Setelah menuangkan anggur ke dalam gelas biru, pria itu menyerahkannya kepada laksamananya sebelum menuangkan minuman lagi ke dalam gelas kristal ciptaan Berengar. Setelah mengamati cairan merlot di dalam wadah dengan saksama, Doge mulai mengerutkan kening. Ia dapat dengan mudah melihat warna merah tua anggurnya, dan hal ini membuat pria itu marah. Setelah mendidih dalam amarah selama beberapa saat, Doge akhirnya menjawab pertanyaan laksamana. Tanpa ragu, aku tidak tahu seperti apa efek senjata sekuat itu terhadap kapal-kapal kita, tapi yang pasti akan sangat dahsyat. Sekalipun dia berhasil menciptakan beberapa lusin kapal yang dipersenjatai dengan senjata-senjata itu bisa saja menimbulkan masalah bagi kita. Maka, sebagai tanggapan atas ancaman ini, saya ingin armada kita diperluas. Saya ingin total 1.000 kapal angkatan laut, masing-masing dipersenjatai minimal 4 meriam, dibangun dalam 5 tahun ke depan. Saya tidak peduli bagaimana caranya, wujudkan saja. Menanggapi hal ini, sang laksamana mendesah, saat ini angkatan laut Venesia memiliki sekitar 300 hingga 400 kapal. Jika mereka ingin menambah total 1.000 kapal dalam 5 tahun, mereka harus memproduksi lebih dari 600 kapal dalam waktu tersebut. Sungguh keterlaluan, tetapi ia akan berusaha sebaik mungkin. Karena itu, ia menanggapinya dengan memberi hormat kepada Doge. Ya, Yang Mulia. Setelah melakukan hal itu, sang Doge hanya mencibir sebelum mengucapkan kata berikutnya. Setelah itu, sang laksamana meninggalkan kantor Doge, tempat pria itu ditinggalkan sendirian. Ia segera menghabiskan isi gelasnya sebelum menggeseknya dari meja dengan penuh amarah, menghancurkan pecahan-pecahan kecil yang masih utuh itu menjadi ribuan pecahan kecil. Setelah melakukan hal itu, Doge mulai mengumpat di udara. Jangan salah, Duke Berengar von Kufstein, aku akan membuatmu menyesal telah mencampuri urusanku. Bab 259. Ulang tahun ke-14 I. Berminggu-minggu telah berlalu, dan akhirnya, ulang tahun adalah semakin dekat karena Berengar telah meninggalkan kastil di Kufstein. Betapa terkejutnya ia, Linde diundang untuk ikut, ia menduga kedua wanitanya mulai akur, yang merupakan pertanda baik. Ia sama sekali tidak tahu bahwa alasan dibalik semua ini adalah karena kedua perempuan itu telah bersekongkol di belakangnya untuk bertemu dan membujuknya bersama-sama mengakhiri hubungan barunya dengan Honoria. Karena itu, ia sedang dalam suasana hati yang baik saat duduk di kereta kudanya, yang membawanya semakin dekat ke Graz, dengan lengan melingkari kekasihnya, memeluknya erat-erat. Linde mengerutkan kening saat itu, terlepas dari kasih sayang yang ditunjukkan Berengar padanya, ada orang yang tidak diinginkan di kereta ini, dan itu bukan Henrietta. Meskipun gadis kecil itu juga hadir, orang yang telah merusak suasana itu tak lain adalah Honoria. Sejujurnya, Berengar tidak mempercayai gadis itu sendirian, dia anak manja yang suka memerintah, dan meskipun dia mulai mengambil tindakan untuk memperbaiki perilaku ini, dia akhirnya memutuskan untuk membawanya ke pesta ulang tahun Adela, daripada membiarkannya membuat masalah di Kufstein saat dia tidak ada. Meskipun Honoria telah meminta maaf atas perilaku kasarnya, Linde masih tidak senang dengan kehadiran gadis itu. Meskipun ia menyadari bahwa niat Berengar terhadap gadis itu sebagian besar bersifat politis saat itu, ia masih khawatir Berengar mungkin jatuh cinta pada putri muda yang naif itu. Maka, terjadilah keheningan yang canggung di dalam kereta saat Berengar dan rekan-rekannya menunggu kedatangan mereka di Graz. Setelah seharian berlalu, rombongan akhirnya tiba di Graz, dan mereka bukan satu-satunya pengunjung. Komte Otto memegang posisi terhormat dalam pemerintahan Berengar, ia menjadi anggota Dewan Adipati dan, sebagai Komte, secara de facto menjadi Gubernur Steiermark. Hal ini berkat putrinya, Adela, yang merupakan tunangan Berengar. Namun, Otto telah mengukir namanya dalam kampanye Berengar melawan pendudukan Bavaria dan, oleh karena itu, ia sangat dihormati oleh para Komte lainnya. Saat Berengar dan keretanya memasuki halaman kastil, mereka disambut oleh Count Otto dan keluarganya. Berengar adalah orang pertama yang keluar dari kereta, diikuti oleh Linde, lalu Henrietta, dan terakhir Honoria. Adela hanya perlu melirik sekilas untuk tahu bahwa gadis muda nan cantik ini adalah saingannya dan kemungkinan besar adalah putri Honoria. Ava, yang sangat menyadari keluh kesah Adela, menyeringai lebar, ia langsung tahu bahwa gadis itu menyimpan perasaan terhadap Berengar dari caranya melirik. Count Otto juga menyadari hal ini dan merasa tersinggung. Berengar tidak hanya membawa kekasihnya, tetapi juga seorang wanita muda lain ke pesta ulang tahun tunangannya. Meskipun demikian, Berengar tetap menghampiri Count dan menyapanya. Paman, senang melihatmu masih sehat walafiat. Count Otto hanya mengangguk, tatapannya tak pernah beralih dari Honoria. Henrietta, di sisi lain, dengan malu-malu menyapa pamannya. Gadis kecil itu bersembunyi di balik Berengar sambil mengatakan ini, ia memang pemalu, dan meskipun ia sudah mulai berteman, seringkali dengan mengorbankan reputasi kakaknya.
Ia masih merasa gugup di sekitar orang-orang yang tidak dikenalnya, lagi pula, Count Otto jarang menjadi bagian dari hidupnya. Akhirnya, Count Otto tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Siapakah wanita muda yang cantik ini? Berengar melirik Honoria sebelum kembali menatap pamannya. Ia tersenyum sambil menjawab pertanyaannya. Ini Lady Valeria, beliau berasal dari Kekaisaran Bizantium dan untuk sementara menjadi tamu di istana saya. Saya tidak percaya beliau akan berperilaku baik sendirian di Kufstein, jadi saya membawanya. Itulah kenyataannya, tetapi entah mengapa, Count Otto menduga hubungan mereka lebih dari itu. Honoria cemberut ketika mendengar ini, ia bukan pembuat onar, hanya saja ia suka membuat Linde kesal. Namun, setelah diancam akan dipecat dari istana Berengar, ia menghentikan tindakan tersebut karena takut Berengar akan meneruskan ancamannya dan mengirimnya kembali ke Kekaisaran Bizantium. Karena itu, ia telah berperilaku baik selama beberapa hari terakhir. Honoria memberi salam kepada Count Otto dengan membungkuk hormat. Terima kasih atas keramah tamahannya, Pangeran Otto. Mendengar hal itu, Otto hanya mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Berengar. Selamat datang di rumah saya, Yang Mulia, saya harap perayaan ulang tahun putri saya akan sesuai dengan keinginan Anda. Berengar mengangguk ketika mendengar ini dan mengikuti Count Otto dan keluarganya masuk. Sambil melakukannya, ia mendekati tunangan kecilnya dan meraih tangannya. Namun, tunangannya hanya menarik tangannya dari genggamannya dan cemberut. Ia sudah kesal karena Berengar menyukai gadis lain, tapi berani-beraninya mengajaknya ke pesta ulang tahunnya. Mendengar ini, Adela merasa terhina. Melihat tunangannya kesal, Berengar mendesah berat sebelum mengungkapkan isi hatinya. Kamu cantik sekali, Adela, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kamu merindukanku? Adela cemberut dalam diam, tak mau repot-repot berbicara dengan Berengar. Setelah melihat Linde dan Honoria bergelantungan di tubuh tunangannya, Adela menjadi sangat minder. Bukan hanya karena posisinya dalam kehidupan Berengar, tetapi juga karena penampilannya. Meskipun ia masih dalam masa pertumbuhan, ia merasa pesonanya tak sebanding dengan pesona putri eksotis dari timur seperti Honoria, juga tak sebanding dengan daya tarik seksual wanita cantik montok seperti Linde. Karena itu, ia hanya merajuk untuk sementara waktu. Akhirnya, Berengar dibawa ke tempat tinggalnya, tempat Linde dipisahkan dan diberi kamar. Akan tidak sopan bagi Count Otto dan putrinya jika Berengar melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya saat mereka tinggal serumah. Setelah beberapa saat, Linde bergabung kembali dengan Adela dan memeluk gadis itu sebelum menjejalkannya ke dadanya, hampir membuat gadis itu mati lemas saat dia membelai rambut pirang Adela. Oh Adela kecil yang manis, aku mengerti perasaanmu, kalau kamu perlu menangis, keluarkan saja. Aku di sini untukmu. Sebuah aliansi yang tak terduga telah terbentuk antara Linde dan Adela, yang biasanya saling bermusuhan. Untuk sementara, mereka bersatu melawan Honoria dalam trio canggung yang terbentuk di sekitar pria yang mereka cintai. Sebagai perempuan, mereka tentu membutuhkan penghiburan saat bersedih. Maka, mereka pun saling menghibur. Adela mulai menangis terseduh-seduh saat mencoba melepaskan diri dari dada Linde yang besar dan terisak-isak hebat saat mengungkapkan isi hatinya. Aku nggak ngangka dia bakal bawa cewek ke sini. Aku iri banget. Mendengar hal ini, Linde menghela napas sambil mencoba menghibur Adela. Berengar tidak mencintai gadis itu, setidaknya belum. Ia menganggapnya sebagai alat politik untuk melawan orang-orang yang dianggapnya musuh. Entah mengapa, ia yakin akan melawan Prancis di masa depan dan ingin melakukan segala daya upaya untuk memutuskan aliansi antara mereka dan Kekaisaran Bizantium. Lagi pula, sekarang lebih dari sebelumnya, dia membutuhkan sekutu yang kuat, dan karena itu, dia kemungkinan besar akan melakukan poligami untuk menikahi kami bertiga. Meskipun begitu, dia ingin menjadikanmu permaisuri, jadi itu seharusnya menunjukkan betapa dia peduli padamu dan posisimu sebagai yang pertama di antara calon istrinya. Mendengar ini, Adela mulai menyeka air matanya sambil terisak pelan. Setelah menenangkan diri, ia mempertanyakan keabsahan perkataan Linde. Adela tidak tahu harus merasa apa mengenai hal ini, kekhawatirannya tentang statusnya sebagai istri yang akan diambil telah menjadi kenyataan, dalam arti bahwa Berengar bermaksud untuk menjadi seorang raja poligami, tetapi dia masih memegang jabatan sebagai permaisurinya, dan istri pertama, yang berarti bahwa Berengar masih mempunyai perasaan terhadapnya. Linde mengangguk dan tersenyum sambil membelai rambut Adela. Adela membalasnya dengan senyum getir saat ia tiba-tiba tersadar. Tidak ada cara untuk meyakinkannya sebaliknya, bukan? Mendengar ini, senyum Linde pun berubah pahit sambil menggelengkan kepala. Meskipun keduanya awalnya bersekongkol untuk mengakhiri hubungan Berengar yang sedang bersemi dengan Honoria, Linde menyadari sejak saat itu bahwa Berengar tidak akan patah semangat karena ia tahu baik Linde maupun Adela tidak rela meninggalkannya hanya karena masalah seperti itu. Maka, alih-alih meyakinkan Berengar sebaliknya, Linde memutuskan untuk meyakinkan Adela bahwa hal itu tidak sepadan dan Berengar masih menganggapnya yang utama di antara para wanitanya. Lagi pula, Linde telah mendapatkan apa yang diinginkannya dalam semua ini,
suatu hari nanti ia akan menjadi istri resmi Berengar, dan itu sudah cukup baginya. Melihat ekspresi di wajah Linde, Adela mendesah sebelum melepaskan diri dari genggaman Linde dan menyatakan penerimaan terhadap kesulitan yang dialaminya. Baiklah, aku terima saja, tapi itu tidak berarti aku tidak akan memperjuangkan kasih sayangnya. Bab 260. Ulang tahun ke-14 2. Sementara Linde dan Adela saling menghibur, Berengar sedang mempersiapkan perayaan yang akan datang. Hadiah yang ia berikan kepada Adela adalah seekor kuda Arab putih, yang memang cukup mahal untuk didapatkan, tetapi sepadan dengan harganya. Selagi ia memastikan hadiah itu siap untuk tuan barunya, Honoria bermain dengan Heralikus, yang ia bawa selama perjalanan. Elang perkasa itu terbang keluar halaman tempat Honoria bermain-main, menunggu perayaan dimulai. Dengan demikian, hari pun berlalu sebelum para tamu berkumpul sepenuhnya, dan malam pun mulai menyelimuti kota Graz. Saat malam tiba, para bangsawan Austria berkumpul untuk merayakan ulang tahun calon Duchess Austria. Berengar diapit oleh 3 wanita cantik di sekelilingnya saat ia berdiri di pusat perhatian. Adela memeluk erat lengan kanan Berengar, sementara Linde mencengkeram lengan kirinya di antara payudaranya yang besar. Honoria berada di belakangnya, menyampirkan diri di bahunya. Ketiga gadis itu sangat mabuk oleh minuman yang disediakan di pesta, dan karena itu, mereka terang-terangan berebut perhatian Berengar. Meskipun banyak pria iri pada Berengar karena cintanya kepada 3 wanita muda yang cantik, ia kesulitan menjaga ketenangannya. Ketiga gadis itu mulai berebut kasih sayang darinya begitu alkohol memasuki aliran darah mereka, sehingga ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak memarahi mereka atas perilaku mereka yang tak terkendali. Adela memasang ekspresi seperti boneka saat ia mulai menyandarkan kepalanya di dada Berengar. Wajahnya memerah karena anggur yang diminumnya, dan ia mulai berbicara perlahan. Berengar, aku tidak sabar menunggu pernikahan kita. Menanggapi hal itu, Berengar membelai rambut pirang halus gadis itu sebelum mengangguk tanpa suara. Ia merasa jika sepatah kata pun terucap dari bibirnya, ia tak akan bisa mempertahankan ketenangan yang telah ia ciptakan. Ketiga gadis itu menempel padanya seperti kucing yang menempel pada catnip, dan ia bahkan tak mampu meneguk rasa tidak nyamannya. Pangeran Otto hanya tertawa sambil minum bersama istrinya Wanda, meskipun awalnya dia tidak yakin mengenai harem kecil Berengar, dia sekarang merasa sangat gembira menyaksikan ketidaksenangan sang duke muda, tidak dapat disangkal bahwa dia tidak senang dengan cara gadis-gadis itu berperilaku. Karena itu, Otto hanya mendesah sebelum menanggapi pemandangan aneh itu. Yah, yang bisa kukatakan adalah, rahmatnya sendirilah yang menyebabkan semua ini menimpanya. Seharusnya dia tidak serakah seperti itu. Wanda tersenyum menanggapi hal ini, melihat suaminya begitu gembira menghadapi skenario canggung yang sedang terjadi adalah pertanda baik. Suasana begitu canggung sehingga tak seorang pun bangsawan di sekitar mendekati Berengar atau para gadis dan menjaga jarak sambil saling berkomentar. Linde memaksa tangan Berengar ke dadanya saat ia dengan berani mengungkapkan perasaannya. Saat mabuk, ia cenderung melupakan sopan santun dan bertindak impulsif. Sayang, aku merindukanmu di tempat tidur tadi malam. Mungkin malam ini kita bisa bersenang-senang. Berengar segera menarik tangannya dan mengalihkan pandangannya, ketika ia melakukannya, ia melihat Adela cemberut, seperti biasa, gadis itu tak tahan dengan komentar-komentar sugestif Linde. Dari tatapannya saja, orang bisa tahu bahwa ia sangat iri. Tentu saja, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Berengar. Ia merasakan gigitan kecil di lehernya. Ketika hendak mengatasinya, ia menyadari Honoria menggigitnya sedikit karena cemburu. Meskipun tidak berbahaya, Berengar tidak akan menoleransi tindakan sekeras itu. Karena itu, ia segera mendorong Honoria dan menjentikkan hidungnya. Jaga sikapmu, Nona, atau aku bersumpah demi Tuhan akan menyeretmu kembali ke Kufstein sendiri dan menempatkanmu di perahu pertama yang kembali ke Kekaisaran. Melihat Honoria dimarahi habis-habisan, kedua gadis lainnya mulai menertawakan kemalangannya, dan Berengar merasa terhina. Meskipun ia sama sekali tidak malu, ia sudah terbiasa dengan pertemuan sosial yang begitu besar dan terbiasa dengan cara orang-orang menatapnya. Honoria, tentu saja, mulai cemberut, dan wajahnya yang menggemaskan membuat banyak pria muda di antara hadirin mengepalkan tangan karena iri. 3 wanita tercantik di ruangan itu semuanya berpegangan erat pada satu pria, terang-terangan menunjukkan rasa sayang mereka padanya. Itu cukup untuk membuat orang waras manapun gila, namun Berengar bereaksi dengan tenang sebelum memutuskan ia sudah muak dengan gadis-gadis itu dan tindakan mereka. Maka ia membanting gelasnya sebelum membuat pengumuman. Aku punya pengumuman, meskipun aku ingin ini nanti malam, kupikir sekaranglah waktu yang tepat. Aku akan memamerkan hadiah indah yang kuberikan untuk calon istriku di ulang tahunnya yang ke-14. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para pelayan meninggalkan ruangan sebelum kembali tak lama kemudian sambil menggiring seekor kuda jantan Arab putih yang kokoh dengan tali kekangnya. Pelananya terbuat dari kulit hitam terbaik dan selimutnya terbuat dari sutra terbaik. Komponen logamnya terbuat dari emas, dan kontras sempurna dengan bulu putih kuda perkasa itu. Melihat ini,
Adela hampir kehilangan kendali atas gelas kristal di tangannya yang diberikan Berengar. Namun, ia tetap memegang erat-erat dan hanya menutup mulutnya yang menganga dengan tangannya yang bebas. Setelah itu, ia berlari menghampiri kuda itu dan mulai mengelusnya sambil menatap dalam-dalam ke mata gelapnya. Saat mata penunggang dan kuda itu bertemu, mereka tahu bahwa takdir telah mengikat mereka. Karena itu, Adela memeluk kuda itu sebelum memutuskan nama untuknya. Aku akan memanggilmu Siegfried. Seperti nama pembunuh naga. Mendengar ini, Berengar tersenyum. Adela tampaknya punya kebiasaan memberi nama yang mirip dengannya. Setelah bermain-main dengan kuda itu sebentar, Adela melompat ke pelukan Berengar dan mengecup bibirnya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Berengar, aku mencintainya. Berengar hanya meneguk segelas anggur yang telah diambilnya sementara Adela bermain dengan kudanya dan tersenyum sebelum melontarkan lelucon. Semoga tidak sebanyak aku, kan? Menanggapi hal ini, Adela hanya tersenyum dan terdiam. Setelah itu, kuda itu dibawa keluar dari aula utama dan kembali ke kandangnya, tempat ia akan beristirahat selanjutnya. Di sisi lain, Berengar mulai mengobrol dengan Linde sementara hadiah-hadiah lainnya dibawa masuk. Adela mengungkapkan isi buku-buku itu seperti anak kecil di hari Natal dan berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Namun, tidak ada yang mengalahkan kuda jantan perkasa dari timur yang telah dibeli Berengar untuk tunangan kecilnya. Setelah Adela membuka hadiah-hadiahnya, ia menemukan cara untuk menyelinap pergi bersama Berengar ke balkon, tempat mereka berdua mulai mengobrol berdua. Berengar mendesah berat sambil meneguk minuman dari gelasnya, menunggu Adela menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Setelah meneguk anggur beberapa kali, Adela akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada calon suaminya tentang kekhawatirannya. Adela mulai cemberut lagi karena Berengar sengaja bersikap bodoh. Ia tidak ingin langsung bertanya. Namun, Berengar memaksanya untuk mengatakannya. Mendengar ini, Berengar hampir menyemburkan minumannya. Namun, ia berhasil meneguknya dan menenangkan diri sebelum menjawab Adela. Linde sudah memberitahumu, kan? Berengar hanya butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa Linde lah yang membuat Adela mengetahui kebenaran di balik identitas Honoria. Karena itu, ia meletakkan gelasnya dan menatap bulan purnama di langit sebelum menjawab dengan jujur. Saat ini, tidak, setidaknya tidak sampai parah. Harus kuakui aku memang menyukainya, dan terkadang dia memang menawan. Itu pun kalau dia tidak bertingkah seperti anak manja. Yang penting dia sudah mulai jatuh cinta padaku. Aku tidak berniat terburu-buru menjalin hubungan dengan putri kecil kita yang melarikan diri. Aku akan menjalaninya perlahan dan membangun hubungan dengannya selangkah demi selangkah. Lagi pula, dia punya peran penting dalam ambisi besarku. Apakah dia akan menemukan jalan masuk ke hatiku lebih dari sekadar kesukaan sesaat, itu tergantung pada usahanya untuk memperbaiki diri. Terlepas dari bagaimana perasaanku padanya, itu tidak mengubah apa yang harus kulakukan. Aliansi dengan kekaisaran terlalu berharga untuk dilepaskan hanya karena perasaan pribadi atau ketiadaannya. Selagi mendengarkan ini, Adela mendesah sebelum meraih tangan Berengar dan menggenggamnya erat-erat. Setelah itu, ia menatap mata Berengar dengan tatapan serius sebelum mengutarakan isi hatinya. Sekalipun kau menjadi bajingan poligami, aku akan mendukungmu sampai akhir. Janji saja aku akan menjadi istri pertamamu dan kau tidak akan pernah meninggalkanku. Melihat tatapan tulus Adela, Berengar meraihnya dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya sebelum menyeka air mata dari matanya. Sambil melakukannya, ia berbisik di telinga kecil Adela. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Setelah berkata demikian, Berengar mencium bibir gadis itu sebelum melepaskan cengkramannya. Setelah itu, ia mengangkat gelas anggurnya dan meneguk sisa isinya. Sisa malam itu dihabiskan untuk merayakan, dan Berengar akan berangkat ke wilayahnya keesokan harinya setelah semua pekerjaan seorang adipati tak pernah selesai. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.